Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Bangka. Kemilau Timah Bangka dalam konteks sejarah Eropa dan kolonialisme. Sejarah Bangka Belitung Jilid 2. Latar belakang kondisi politik Eropa. Sejak akhir abad pertengahan hingga awal abad ke-19, Eropa berada dalam kondisi konflik politik dan militer yang hampir terus-menerus. Negara-negara besar seperti Inggris, Perancis, Belanda, Australia, dan Spanyol saling bersaing untuk memperluas kekuasaan, baik di Eropa maupun di wilayah koloni. Persaingan ini dipicu oleh perebutan wilayah kekuasaan, ambisi ekonomi dan perdagangan, penyebaran ideologi politik, monarki versus republik, revolusi dan perubahan sistem pemerintahan. Kondisi inilah yang nantinya berdampak langsung ke wilayah kolonial termasuk negara Nusantara dan Bangka. Persaingan Inggris dan Perancis. Persaingan Inggris dan Perancis adalah dua kekuatan besar Eropa yang paling sering berkonflik. Inggris unggul di kekuatan laut, Perancis kuat di angkatan darat. Keduanya saling berperang di Eropa, Amerika, dan wilayah koloni untuk menghambat Inggris. Perancis berusaha menutup akses perdagangan Inggris di Eropa, menguasai wilayah pesisir dan pelabuhan strategis, menekan negara-negara yang bersekutu dengan Inggris, termasuk Belanda. Revolusi Prancis dan dampaknya. Revolusi Prancis tahun 1789 membawa perubahan besar. Sistem monarki digulingkan, kekuasaan beralih ke rakyat. Ide revolusi menyebar ke seluruh Eropa, namun revolusi ini juga memicu ketidakstabilan politik, penindasan terhadap pihak yang dianggap musuh. Revolusi periode teror, di mana ribuan orang dieksekusi menggunakan guillotine. Negara monarki Eropa merasa terancam dan bersatu melawan Prancis. Naiknya Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte muncul sebagai tokoh penting Prancis. Peran Napoleon: memimpin pasukan Perancis dalam berbagai perang, menaklukkan banyak wilayah Eropa, menguasai Italia, Belanda, dan negara-negara lain, memaksakan kebijakan Perancis ke wilayahnya. Salah satu dampak Belanda jatuh ke tangan Perancis. Belanda di bawah pengaruh Perancis. Sejak tahun 1795, Belanda dikuasai Perancis. Didirikan Republik Batav. Raja William V melarikan diri ke Perancis. Pemerintah Belanda menjadi alat kepentingan Perancis. Akibatnya, Belanda harus mengikuti kebijakan politik dan militer Perancis, termasuk kebijakan terhadap wilayah koloninya. Peran Timah pada senjata modern. Perang teknologi senjata dan perang Timah dalam peperangan besar Eropa. Senjata api, meriam, dan kanon digunakan secara luas. Peluru dibuat dari timah. Timah dipilih karena mudah dibentuk, murah, logam lunak tapi efektif. Semakin besar perang, semakin tinggi kebutuhan timah. Bangka sebagai sumber timah strategis. Pulau Bangka dikenal sebagai salah satu penghasil timah terbesar di dunia. Sangat penting bagi industri senjata Eropa. Bagi Belanda dan Perancis, Bangka bukan sekedar wilayah koloni, tetapi aset strategis militer dan ekonomi. Timah Bangka digunakan untuk peluru senapan, amunisi meriam, kebutuhan industri perang lainnya. Dampak langsung bagi Bangka dan Nusantara. Karena konflik Eropa, Bangka menjadi sasaran perebutan kekuasaan. Inggris dan Belanda saling mengincar wilayah ini. Eksploitasi timah semakin intensif. Rakyat lokal dipaksa bekerja di tambang. Kolonialisme di Bangka tidak berdiri sendiri, sangat dipengaruhi konflik global Eropa. Kesimpulan:
Kemilau Timah Bangka tidak bisa dilepaskan dari perang besar di Eropa, revolusi Prancis, dominasi Napoleon, persaingan Inggris dan Prancis, kepentingan militer dan industri senjata. Timah Bangka menjadi penghubung antara konflik global dan penderitaan lokal. Apa yang terjadi di Eropa berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Bangka. Sekian, terima kasih.